warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muslih Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik yang akan dilaksanakan yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Ibu Hardianti Serpap selaku fasilitator saya, yang saya hormati Pak M. Saledina selaku pengajar praktik saya, dan yang saya hormati Bu Suharyati yang hari ini akan melaksanakan pra-observasi ya. Sudah siap Bu Suharyati? Insyaallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Suharyati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya maaf mengganggu waktunya Bu ya, siang-siang harusnya sudah istirahat. Ini saya ganggu untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi dalam rangka coaching untuk supervisi akademik nanti akan ada tahapannya Bu Suharyati ya. Kita yang pertama akan melaksanakan pra-observasi seperti hari ini, nanti akan melaksanakan observasi, dan yang terakhir yaitu melaksanakan pasca observasi. Kira-kira hari apa kita bisa melaksanakan observasi Bu Suharyati? Insyaallah hari Senin nanti. Senin nanti ya. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah untuk saya sendiri sudah melakukan persiapan berupa membuat rencana pembelajarannya, menyiapkan media pembelajarannya, model pembelajarannya, serta strategi penilaiannya. Kemudian anak-anak juga sudah saya siapkan karena model pembelajaran ini berupa project based learning. Jadi anak-anak sudah disiapkan apa-apa saja yang akan mereka lakukan, apa saja yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi insya Allah saya serta anak-anak sudah siap melakukan. Oh iya, bisa siap ya. Bagaimana perasaannya Bu? Senang, kemudian merasa deg-degan juga karena sudah lama tidak ada yang masuk di kelas saya. Sudah lama tidak melakukan supervisi. Pak ini kan sudah supervisi ya. Iya. Jadi ada rasa deg-degan karena nanti mungkin ke depannya akan ada, mungkin pasti ada refleksi dan perbaikan. Jadi masih rasa deg-degan juga Bu? Mungkin di hari H akan melakukan rasa deg-degan lebih. Oh iya. Tapi ya mudah-mudahan bisa disiapkan dengan baik Bu ya. Jadi dalam observasi nanti standar kompetensi apa yang akan Ibu sampaikan kepada murid-murid? Jadi yang pertama itu saya mengharapkan anak-anak saya ini dapat memahami, mengerti tentang bagaimana siklus air itu terjadi. Kemudian saya juga mengharapkan anak-anak dapat membuat replika siklus air. Selain itu dari siklus air ini ada mata pembelajaran lain, yaitu saya ingin anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan kegiatan ekonomi yang melibatkan air di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Ya, jadi ada yang pertama tadi tentang anak akan memahami tentang siklus air ya. Yang kedua replika ya, replika dari siklus air. Ya, Dan yang ketiga mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Lalu ini Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan dari pembelajaran? Yang jelasnya pertama kognitifnya. Jadi dari kompetensi tadi kita lihat ada kognitifnya, akan bisa memahami, bisa mengidentifikasi, memahami siklus air, mengidentifikasi jenis pekerjaan yang melibatkan air di dalamnya. Kemudian di afektifnya saya akan meminta untuk observasi anak-anak bagaimana mereka dapat bekerja sama, berdiskusi, berkolaborasi bersama secara kompak. Kemudian yang terakhir psikomotornya, anak-anak dapat membuat replika siklus air itu sendiri. Nanti sudah saya sampaikan pada anak-anak karena FF ini juga berdiferensiasi berdasarkan minat belajar anak, sehingga nanti saya serahkan kepada anak untuk membuat replikanya seperti apa. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan anak-anak kalau mereka membuat replika dengan hanya pajangan dinding boleh. Kalau anak mau membuat replika dalam bentuk
bentuk kardus yang seperti 3 dimensi itu boleh, mau buat dari kain flanel atau menggunakan kapas atau menggunakan benang lain silakan. Yang penting ini memang anak-anak bagaimana mereka menyukai dan mengerti, memahami intinya. Mereka memahami tentang siklus air itu seperti apa, membuat replikanya dengan gaya belajar dan minat belajar mereka sendiri berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti ada kerjasama kelompok juga bagaimana mereka menahan egonya masing-masing seperti itu ya, mau diapakan kegiatan replika mereka itu. Jadi yang pertama tadi secara kognitif ya, memahami siklus air tadi ya. Terus jadi ada nanti di psikomotornya membuat replika yang sesuai dengan gaya belajar ya, belajar anak. Terus di afektifnya tentang keaktifan dan pelaksanaan diskusi, bagaimana pelaksanaannya, apakah tertib atau tidak. Biasanya seperti apa. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang spesifik yang akan saya observasi itu yang mana kira-kira? Saya sih harapannya Pak bisa ketiganya. Jadi nanti ada tentang kognitifnya, bagaimana mereka sudah bisa paham atau tidak melalui tanya jawab nanti pertama, kemudian kita lihat dari hasil belajar mereka evaluasi akhir, kemudian nanti saya akan memberikan rubrik observasi afektifnya, bagaimana mereka mengolah diskusi itu dari awal diskusi sampai mereka pelaporan, bagaimana melaporkan secara tertib kerjasamanya dan lain sebagainya. Dan di psikomotor nanti ada semacam rubrik juga bagaimana replika itu ternilai baik atau cukup atau sudah sangat memuaskan. Jadi ketiganya ini ya. Ya, kalau bisa ini saya harapkan. Ya, jadi dari kognitifnya, dari afektif dalam pelaksanaan diskusi, dan dari psikomotornya juga ya, dalam pembuatan replika. Ya. Terus apa indikator keberhasilan dari kegiatan ini? Yang kognitif ya kita lihat dari hasil belajar, kemudian afektif kita lihat dari rubrik penilaian afektifnya, apakah mereka ini sudah dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian yang di psikomotor juga sudah minimal mereka sudah cukup untuk membuat replika. Dan harapan saya ketika materi ini disampaikan bukan hanya dalam kognitif, afektif, psikomotor, mereka juga bisa mencakup pemenuhan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika siklus air mereka tahu ini ciptaan Tuhan, beriman dan bertakwa, bagaimana mereka menjaga alamnya supaya siklus air tetap terjaga seperti itu. Kemudian dalam gotong royong mereka afektifnya tadi kerjasama, kemudian kreatif dalam membuat replikanya, berpikir kritis dalam membuat replikanya agar terlihat bagus dan menarik. Kemudian di berkepentingan global mereka bisa berpikir ketika air ini tadi diolah sebagai jenis pekerjaan, apa sih yang melibatkan air, misalnya kan dalam siklus air ada penguapan air ya kan ya, itu dari laut. Di laut apa sih jenis pekerjaan yang ada? Nelayan. Kalau nelayan bagaimana kehidupan nelayan seperti itu. Jadi ada pembinaan global juga yang dapat ditampilkan. Jadi harapan saya selain dalam kognitif, afektif, dan psikomotor yang kita kembangkan kompetensinya, anak-anak juga dapat dikaji atau dapat memahami tentang P5 mereka ini di dalam profil Pancasila. Iya, jadi hasil yang Ibu harapkan, indikator keberhasilannya dari hasil belajar dari Ibu ya. Terus dari afektifnya anak-anak bisa bekerja sama, karena biasanya anak-anak SD ini ya sekali ya. Namanya bekerja sama tapi ujungnya tidak dalam bentuk kerja sama, karena ego anak-anak di SD itu tinggi, masih maunya saya, masih yang ininya hebatnya saya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengolah hal itu. Iya, jadi memang kalau benar itu untuk anak SD penting dinilai untuk itunya. Terus dari psikomotornya juga dihubungkan dengan hasil karya dan dihubungkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi memang sudah jelas ya indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai. Nah, saya rasa cukup ya
mudah-mudahan pas observasi nanti lancar, Ya, tidak insya Allah. tidak deg-degan. Ya. Iya, karena sudah lama ya tidak Iya, sudah lama tidak ada orang bertamu dengan saya. Iya. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran juga sebagai rekan Ya. saya ke depan. Ya Bu, terima kasih, semoga lancar nanti dan pelaksanaannya bisa terkondisi dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa nanti pas observasi BR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, hari ini yang nggak masuk bilang ya. Tadi kita dapat kabar kalau bilang sakit terus, semoga Gilang diberikan kesehatan sehingga besok bisa bertemu kembali sama kita. Nah, ibu lihat kayaknya bangkunya belum rapi. Coba kalau Yusuf belum rapi. Kopi ditaruh bawah. Nah, ini jangan lupa sih ada kopi. Oke, sebelum pelajaran baiknya kita berdoa, sedikit doa. Kita mau nyanyi lagu dulu. Ingat kemarin ibu ngajarin lagu jari. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, kedua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kincir. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Yuk kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang siklus air, ingat nggak? Nah, jadi siklus air ini awal mulanya karena apa? Benar, karena penguapan air. Apa yang menguap? Air di mana yang menguap? Di bumi. Bagian mana yang menguap? Allah. Menguap ke atas, ke atas. Bentuk apa nih? Awan. Bergumpal sampai dia penuh. Apalagi yang terjadi? Makanya ada siklus air atau perputaran air. Habis nggak bumi ini airnya kalau naik ke atas? Tidak. Kenapa? Karena terputar. Akhirnya dari menguap ke atas turun lagi ke bawah. Nah, ibu ada tontonan. Kemarin kan hanya sekedar bacaan saja. Jadi hari ini kita mau tonton bagaimana siklus air itu berjalan, ya. Yuk kita lihat. Terdengar tidak ya, karena lupa bawa speaker. Nah, lain dari siklus air jadi daur air ya.
Terbaca tidak? Terbaca tidak? Terbaca. Setelah kita menonton video tentang siklus air dan jenis-jenis pekerjaan usaha ekonomi yang ada di masyarakat, Ibu harapkan setelah ini kalian itu mampu mengetahui bagaimana siklus air yang ada di bumi ini. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana jalannya proses siklus air. Terus yang ketiga, nanti kalian akan membuat replika siklus air dari masing-masing kelompok kalian berdasarkan minat dan rasa keinginan kalian untuk membuatnya dalam bentuk apapun itu. Terakhir, Ibu minta juga, Ibu harapkan juga kalian nanti bisa menyebutkan jenis-jenis usaha yang perorangan ataupun yang kelompok. Paham sampai sini? Ya, oke. Kalau sekarang Ibu mau tanya, bagaimana jalannya siklus air, proses siklus air tadi setelah kalian nonton? Siapa yang bisa? Ayo, tahapan siklus air tadi apa aja? Ada 3 tahapan tadi, ayo. Evaporasi. Ya, kan pertama evaporasi. Setelah evaporasi tadi nanti. Tadi dulu. Kata aja pertama evaporasi. Evaporasi itu apa nih? Oke, tadi. Kamu akan. Yang kedua apa lagi, Bi? Kondensasi. Apa yang terjadi di kondensasi? Pengumpalan air yang menguap. Dan terakhir air
di calon guru penggerak angkatan ke-7 yang saya hormati juga rekan saya Ibu Suharyati yang sudah bersedia untuk menjadi partner saya dalam pelaksanaan observasi dan hari ini pasca observasi. Sebelumnya mungkin saya minta izin Pak Saleh, kita melaksanakan proses pasca observasi setelah kemarin sudah melaksanakan pra observasi dan sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Ibu Suharyati. Ibu Suharyati mengajar di kelas 5 dan kemarin kami observasi materi tentang siklus air ya di pembelajaran IPA ya. Baiklah, mungkin bisa kita mulai Bu Suharyati ya. Ya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan juga ke Bu Suharyati yang sudah bersedia untuk menjadi partner dalam hal ini untuk kita sama-sama belajar. Yang kemarin sudah observasi dan hari ini kita melaksanakan wawancara pasca observasi Bu Suharyati ya. Pertama mungkin bagaimana kabarnya Bu Suharyati? Baik ya, alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya lagi setelah kemarin mengganggu observasi juga, dan hari ini saya mengganggu lagi untuk melakukan wawancara terkait pasca observasi. Yang pertama Bu, saya sudah melakukan supervisi di kelas Ibu terkait pembelajaran IPA tentang siklus air ya. Kira-kira yang pertama bagaimana Bu perasaannya di supervisi? Ada perasaan yang ingin disampaikan mungkin Bu? Ya, kemarin kan kita belajar di materi siklus air dan usaha perekonomian di masyarakat yang terlihat dari dua mata pelajaran. Perasaannya senang karena ini sedikit banyak membantu, karena setelah diobservasikan kita punya rekan untuk saling berefleksi tentang bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Kita bisa mengatakan apa kelebihan, apa kekurangan yang kita lakukan di kelas. Jadi rasanya senang sekali karena ada rekan untuk berbagi. Kemarin sempat ngomong katanya Ibu kira-kira akan grogi tidak kemarin guys? Berjalan aja ya Pak ya, dulu ya. Ya jadi awal-awal mungkin grogi karena ada orang lain masuk di kelas. Selain kepala sekolah kan ada Bapak sebagai supervisornya ya. Jadi ada perasaan deg-degan apa mau berjalan bagus atau tidak. Bagaimana yang kita tahu kelas saya ini agak solid ya, ada banyak 32 dengan jumlah siswa laki-lakinya lebih banyak dari perempuan, jadi agak sulit diatur kalau menurut saya. Tapi sebagaimana jalannya waktu, alhamdulillah proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Ya, alhamdulillah, berarti agak kurang ya. Iya. Ininya nervousnya, gugupnya ya. Alhamdulillah. Jadi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, apakah hal-hal yang ingin dicapai pada perencanaan itu sudah bisa tercapai Bu? Alhamdulillah kalau dilihat sudah terlihat ya Pak tercapai. Dari segi kognitif anak-anak sudah dapat menjelaskan bagaimana proses siklus air, kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan jenis usaha pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakatnya, apalagi yang berhubungan dengan air tadi. Kemudian dari segi afektifnya terlihat kerjasama anak-anak sudah bagus. Kemudian di segi psikomotor keterampilannya anak sudah bisa bikin bagan rapidika ya, siklus air itu tersendiri. Di samping itu pembelajaran ini kan secara tidak langsung saya rancang dengan berdiferensiasi. Jadi terlihat bagaimana minat dan bakat anak, gaya belajar anak sudah bisa tersalurkan dengan perencanaan sebelumnya. Goal saya juga kemarin berharap kalau P5 di Profil Belajar Pancasila anak juga terlihat. Jadi
Alhamdulillah untuk ketercapaian saya lihat sudah oke. Ya, jadi secara umum yang sudah Ibu lakukan sudah secara umum sudah tercapai ya dari pembelajaran kemarin ya yang ingin dicapai pada saat kita Ibu melaksanakan persiapan ya atau melaksanakan rencana ya. Nah, kemarin Ibu kan menggunakan model PBL ya. Nah, terus juga tadi sampaikan juga ada pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Kira-kira dari pembelajaran apa hal-hal tersebut dari PBL, dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan dengan jumlah siswa Ibu yang udah 32 ya 32, kira-kira ditemukan masalah tidak Bu atau kekurangan dari kegiatan itu gitu? Permasalahan muncul di pertama manajemen waktu ya, karena ketika mereka membuat project learning dengan replika siklus air, didapati anak-anak itu banyak yang masih terlihat mau egonya gitu. Jadi terbentur dengan waktu aku mau ini, aku mau itu, sedangkan replikanya belum selesai gitu. Terus selanjutnya dari masalah teknis, ketika saya mau ngidupin laptop ternyata saya lupa bawa speaker. Jadi agak terkendala teknis itu ternyata. Tapi sejalannya waktu hanya terlihat yang itu saja yang terkendala. Jadi memang ya dengan jumlah siswa yang banyak tadi memang berpengaruh juga Bu ya terhadap proses PBL, proses berdiferensiasi juga berpengaruh Bu ya. Iya betul. Karena yang saya petakan kan ketika anak belajar berdiferensiasi ini, saya lihat gaya belajar anak kan ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kinestetik tadi mereka merencanakan dengan membuat bagan, seperti kalau audio visual mereka nonton sambil dengar video yang saya kasih gitu. Kemudian visualnya saya lihatkan bagaimana siklus air yang terjadi seperti itu. Saya lihat anak-anak sudah bisa menangkap karena dilihat dari hasil belajar mereka sudah baik. Ya, jadi secara umum ya masalah tadi waktu ya, waktu terus teknis. Mungkin dalam tadi juga disampaikan ada anak yang egois ya. Jadi hal-hal ini menjadi tantangan tersendiri Bu ya dalam pembelajaran kemarin. Jadi kira-kira Bu dari pembelajaran yang hari yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan yang Ibu capai dan cara yang Ibu lakukan, kira-kira ke depan apa Ibu yang ingin dikembangkan lagi terkait pembelajaran Ibu di kelas ataupun di sekolah? Pengembangan itu kan sebagai refleksi dari yang kemarin ya Pak. Jadi setiap kekurangan tadi kita cari solusinya. Jadi saya akan kembali mengingatkan pada anak untuk tidak egois dalam bekerja sama. Kemudian saya akan mengembangkan ada pembelajaran yang lain yang bisa dikembangkan dari PBL tadi. Selain dari siklus air, project learning bisa dikembangkan di materi pembelajaran lain juga. Kemudian di samping itu saya berpikir untuk mencoba mencari model pembelajaran yang di match gitu sama pembelajaran lain. Misalnya kalau PBL tadi di match sama scramble atau di match sama snowball throwing gitu kan. Itu kan scramble kan kayak permainan, snowball throwing juga kayak permainan, jadi lebih menyenangkan aja begitu Pak. Selain dari membuat bagan tapi ada permainan ya, jadi agak bikin menyenangkan variasi lah. Jadi kalau yang saya tangkap itu lebih banyak persiapan ya yang dilaksanakan tadi. Terus Ibu juga mencoba untuk mencari solusi baru dari masalah yang sudah ditemukan. Ya, yang juga ditemukan di kelas Ibu ya. Terus juga mencoba untuk lebih kreatif lagi ya. Lalu ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Cukup kayaknya Pak. Ya. Terima kasih Bu Suharyati ya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bersama ini berdampak bagus bagi saya khususnya maupun bagi Ibu selaku partner saya dalam hal ini, dan semoga Ibu terus kreatif dan terus berinovasi untuk bagaimana memfasilitasi
ya memfasilitasi murid, bagaimana untuk memfasilitasi pembelajaran dan bagaimana untuk memfasilitasi perkembangan murid. Sekali lagi terima kasih Bu Suharyati, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan dalam pasca observasi ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.